Ibu. Oke, selamat datang pada pertemuan kita kali ini dan terima kasih atas kehadiran dari ibu-ibu sekalian. Nah, judul kita pada hari ini merencanakan hutang dengan hati-hati, yaitu lanjutan dari modul 2. Yang mana judul modul 2 itu pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah Ibu, sebelum kita masuk ke topik, kira-kira apa yang Ibu ingat dari pembelajaran kita yang sudah berlalu? Ada yang bisa Ibu? Ada yang bisa Ibu? Oke, Ibu ini dulu coba. Mengelola keuangan keluarga. Iya, yang kita pelajari pada yang sudah kita lalui yaitu mengelola keuangan keluarga. Nah, yang mana mengelola keuangan keluarga ini dia ada 3 cakupan yang harus kita lalui. Pertama, memahami jumlah pendapatan dengan pengeluaran, kemudian menyusun anggaran, terus yang terakhir mengendalikan anggaran. Nah, menyusun anggaran itu harus dimulai dari kita pertama sekali mengetahui rata-rata jumlah pendapatan kita. Kemudian setelah kita susun, kita buat anggarannya. Nah, ketika daftar anggaran itu sudah kita buat, di sini daftar anggaran tersebut itu untuk mengendalikan anggaran yang sudah kita buat. Dan ketika kita sudah membuat anggaran itu, kita tahu perbedaan yang mana kebutuhan dengan keinginan. Oke Ibu, bisa kita lanjut? Bisa. Nah, oke, sekarang itu merencanakan hutang dengan hati-hati. Nah, sebelum kita masuk ke topik, saya akan berikan video untuk kita tonton bersama. Ya. Nampak ya Ibu? Untung saja kita Dengar? Jadi biaya rumah sakit bisa gratis. Ada obat tambahan yang tidak ditanggung jawab Kesmas, Bu. Harus kita tebus sendiri. Harganya 400.000 lebih. Hah? Ongkos untuk bawa Agus ke sini juga belum dibayar. Kalau dijumlah semuanya jadi 500 ribuan, Pak. Ya Tuhan, dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Apa kita tidak punya tabungan, Bu? Tidak ada, Pak. Tabungan ibu di arisan udah sampai 50 ribu. Tabungan Dewi di sekolah baru habis dipakai bayar uang ujian. Sepertinya kita terpaksa berhutang, Pak. Ibu menyesal pinjam uang ke Bu Raiba. Utang kita yang 500 ribu udah ibu bayar 100 ribu bulan lalu. Tapi kita masih harus store 500 ribu lagi dalam 5 bulan ini. Padahal waktu menyerahkan uangnya, Bu Raiba sudah langsung memotong 50 ribu. Utang kita jadi banyak sekali, Pak. Itu pasti Pak Ceti, Pak. Dia pasti mau lagi utang juga. Berapa utang kita ke Pak Ceti? Cuma 100 ribu, Pak, untuk bayar cicilan utang ke Bu Raiba. Tapi harus lunas dalam 7 minggu. Dan ibu harus tahu 20 ribu setiap minggunya. Ibu belum bayar minggu lalu. Sekarang Pak Ceti udah datang lagi. Lili, mana uangnya? 40 ribu. Oke Ibu, dari tayangan tadi kira-kira apa yang bisa Ibu pelajari dari video tadi? Supaya kita meminjam uang itu hati-hati. Iya, oke. Ada yang lain Ibu? Ibu yang sampingnya barangkali? Apa kira-kira Ibu? Apa Ibu?
Oke, baik. Nah, dari video yang kita tonton tadi yaitu meminjam, ya kan? Nah, dari video tadi anaknya sakit, sedang berada di rumah sakit namun tidak punya biaya untuk pengobatan. Nah, terakhirnya si ibu tadi pergi untuk meminjam atau berhutang, ya. Nah, di sini sebelum kita berhutang itu ada baiknya kita pikirkan dulu lebih matang. Kira-kira perlu nggak kita meminjam atau berhutang? Nah, kalau misalkan sebelum berhutang itu kita harus Oke, Bu. Dari video tadi kita di sini ada baiknya supaya tidak terjadi hal seperti itu, kita harus menabung. Nah, jika kita tidak rutin menabung dan tidak mengendalikan pengeluaran, maka kita akan lebih sering berhutang. Nah, ketika hutang itu tidak dapat kita kelola dengan baik, dengan cermat, itu bisa membawa masalah besar buat kita. Nah, di sini ada Flipkart langkah-langkah sebelum meminjam. Nah, sebelum meminjam, karena Flipkart nggak ada, lihat dari laptop. Nah, di sini sebelum meminjam ada baiknya kita memikirkan untuk apa kita meminjam atau apa tujuan kita untuk meminjam. Ketika meminjam, sebaiknya itu hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan atau untuk kegiatan produktif. Nah, yang kedua, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Nah, di sini kalau misalkan ada tabungan kita atau aset yang bisa kita gunakan, lebih baik itu kita gunakan dulu sebelum kita berhutang. Kemudian berapa besar kita perlu meminjam. Nah, di sini sebelum meminjam harus kita sesuaikan dulu jumlah pendapatan kita dengan jumlah pinjaman kita. Kemudian bagaimana kita dapat membayar kembali pinjaman. Nah, kita upayakan mengembalikan pinjaman itu, kita ambil sesuaikan dengan waktu pinjaman kita dengan kapan kita bisa membayarnya kembali. Sudah, kemudian kemana kita dapat meminjam. Nah, di sini kita bandingkan kemana kita harus meminjam. Ambillah suku bunga yang paling rendah. Jangan pernah meminjam kepada rentenir, karena kalau kita meminjam kepada rentenir, kita akan dirugikan. Ya, tahu kan apa akibatnya kalau kita meminjam ke rentenir? Nah, Ibu, saya rasa hanya itu tentang meminjam. Ibu, kira-kira dari pembelajaran kita ini ada yang mau ditanyakan? Ada? Pas? Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan berarti cukup jelas, ya. Jadi nanti sampai di rumah kita renungi apa yang kita lakukan selama ini. Kemudian kalau memang sudah terlanjur, untuk kedepannya kita harus lebih berhati-hati lagi. Oke, dan biasakan untuk menabung. Menabung itu gunanya untuk berjaga-jaga. Oke, bisa ya, Bu, ya. Kita akhiri pertemuan kita ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat sore. Sore, Bu.